Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang akan mengajak Anda untuk ngobrol-ngobrol dengan teman-teman yang ada di Swedia. Di Swedia ini ada yang unik, nanti kita dengar apa yang unik, baik dalam penanganan corona, karena meskipun Swedia disebut sebagai happiest country in the world, juga tidak lepas dari bencana corona juga. Di ibu kota Swedia di Halo, Stockholm itu ada Mbak Tutut. Mbak Tutut, apa kabar? halo apa kabar? Eh, Baik, ya. alhamdulillah sehat. Nah, kemudian di kota kedua terbesar di Gothenburg ya, ada Mbak Yayu. Iya, Hai. Gothenburg ya. Ya, Mbak Yayu, apa kabar Mbak? Baik, Baik, baik. Terus di ya. Malmö ada Mbak atau Uni ya, Uni Nina Hansen. Oke, apa kabar? Iya. Kelihatannya wajahnya cerah Kabar semua, ya. Wajahnya cerah. iya, Lagi mulai musim semi sekarang ya. betul, Coba, heeh. saya Betul pengen lihat sekali. itu tadi Mbak Nina sempat ngeliatin di luar suasananya kayak apa tuh di luar kalau musim semi di Gothenburg. Suasananya kayak begini ya, Wah, udaranya udah cerah ya. cerah banget tuh. Udah nggak ada salju sama Lihat sekali ya? nggak ada, tapi kemarin ada di beberapa tempat yang masih turun salju. Di tempat Mhm. saya sempat juga 2 hari lalu turun salju, tapi meleleh lagi ya karena terlalu panas. Oke. Itu masih Apa, Stockholm kelihatan juga, iya, nah, masih kelihatan bisa ada lihat mobil kan? yang juga. lalu lalang ya? Kenapa? Masih ada mobil yang Ya, lalu lalang? ya, masih, situasinya normal ya kalau di tempat saya sih, maksudnya mobil masih banyak gitu, walaupun nggak sebanyak biasanya, tapi ya lalu lalang begini tuh. Oke. Sekarang balik Bisa lagi deh. dilihat kan? Oke, itu Heeh. bunganya Coba lihat ini ada bus lewat ya, kosong sekali tuh bus. oh Lihat iya. nggak? Iya iya iya. Busnya Iya, kosong. Iya, Hmm. biasanya jam segini biasanya rame ya orang pulang kerja, Oke. tapi ini kosong. Kelihatan Oke. kan ya? Ya, kelihatan. Mhm. Oke. kelihatan. Jadi Heeh. ini sekarang ke Mbak Tutut dulu ya. Kalau di Iya, policy pemerintah kan ini kita ngomong dengan orang ibu kotanya ya. Kebetulan ini orang Iya, kota ibu paling kota ya. gede. Orang Stockholm. Ini saya asiknya nih Orang ibu ngobrol kota. sama bekas wartawan semua nih, ya kan? Mbak Tutut dulu di Iya. Papua ya. Kalau Mbak Nina iya ini saya dulu, di SWA. ya Mbak Nina dulu kalau Anda sempat saya nonton Antv dulu beliau itu koresponden di Washington DC ya. Betul ya Mbak Nina ya? Bukan, bukan, bukan. Di mana? Saya dulu di Indonesia di majalah Warta Ekonomi, Oke. tapi setelah itu di Swedia saya sempat juga bergabung dengan Gatra sebentar, terus Hmm. kadang-kadang suka nulis juga gitu, Mhm. freelance gitu. Tapi saya pernah lihat di ATV bukan ya? Bukan Mbak Nina ya? Bukan ya? Bukan, bukan, Oh, bukan bukan. orang lain. Mungkin wajahnya sama, Wajahnya sama, namanya mungkin wajahnya beda. pasaran mungkin. Ya, kalau kalau Mbak Yayu pernah di forum keadilan Pernah dan di editor, di editor dan forum ketemu sama 7 saya ya? tahun. Ya editor ya kita, tapi ketemu cuma hai-hai doang. Oke. Hai aja sebulan, terus dari editor di Bredel saya pindah ke forum. Di forum sekitar 7 tahun ya. Mhm. Dari forum melanglang buana dari media ke media sampai ke Trans TV. Terakhir itu Trans TV, dan dari Trans TV saya masuk ke perusahaan properti. Oke, Sampai pindah ke sini udah 11 tahun. 11 tahun. Oke. Sekarang balik lagi ke Mbak Tutut. Gimana kalau Ya. di ibu kota gimana suasananya di Swedia ini? Kalau di ibu kota secara general sih ya nggak serame seperti biasa. Mhm. Cuma kayaknya sih masyarakat Stockholm ini masih agak bingung dengan kebijakan dari pemerintah Swedia sendiri dan terutama pemerintah region. Kalau di Indonesia tuh region tuh termasuk kayak kayak provinsinya Mhm. Stockholm. Karena dibilang kita harus stay at home itu ya akhirnya kembali ke orangnya Mas masing-masing. Mhm. Tapi aktivitas yang kalau misalnya sekarang nih ya, kalau kemarin saya lihat itu kalau sekarang matahari udah bagus, katakanlah yang paling deket itu kan ada nama satu lapangan Taman Raja yang disebut Mhm. Kunstrat Garden. Nah, sekarang itu udah ada cherry blossom kan. Nah, Mhm. itu tuh sepi banget, nggak seperti biasanya gitu loh. Mhm. Udah Padahal musim ya mhm. ada 5 atau 10 orang lah yang berusaha tetap ingin
menikmati bunga ceri itu. Karena kapan lagi? Karena itu juga bunga ceri paling lama masih bagus bisa sebulan gitu loh. Oke. Terus kalau aktivitas sehari-hari sih ya bus juga udah mulai sepi. Terus kita juga harus naik bus aja dari pintu tengah sama pintu belakang karena perusahaan transportasi Stockholm itu untuk meminimalkan supir kontak dengan penumpang, ya penumpang harus lewat pintu tengah sama pintu belakang gitu. Dan akhirnya digratiskan. Gitu. Dan itu warga taat ya untuk hal-hal semacam itu ya? Ya taat, ya dia kalau saya bilang sih yang saya perhatikan sih cukup taat lah. Cukup taat gitu loh. Terus kayak keseharian misalnya kayak ke supermarket udah mulai karena Stockholm kan termasuk yang paling besar ya jumlah kasusnya. Data terbaru aja itu jam 14 lewat 1 aja tuh tadi waktu Swedia itu di Stockholm aja udah hampir 1979. Itu udah hampir setengah dari jumlah kasusnya Swedia loh Mas. Yang meninggal berapa, Mbak? 435. Yang meninggal itu dikonfirmasi total Swedia itu yang meninggal itu 180. Oke, Mbak Tutut kebanyakan nengok ke tab kayaknya di sebelahnya lihat data. Jadi jadi nggak kelihatan ya wajah saya. Kasihan orang pengen lihat wajahnya Mbak Tutut jadi lihat ke samping. Oke, nggak saya lagi baca ini Mas baca catatan. Nah, baca catatan di depan aja nggak apa-apa. Jadi yang meninggal sudah 190. 80. Korek, 180. Kalau data resminya lebih gede dari Indonesia dong ya? Ya kan jumlah, jadi saya rinci ya, jumlah populasi Swedia aja kurang lebih 10.500.000 ya, Mbak Nina sama Mbak Yayu bisa dikoreksi juga. 10,2. Saya lihat data. 10,2. Nah, terus total kasus di Swedia berdasarkan data resmi dari Folkhälsomyndigheten atau Badan Kesehatan Ngadep aja Mbak, ngadep Mbak, lebih ke kameranya. Nah, terlalu pinggir Mbak. Nah, gitu ya. Terus nah bacanya ke kiri aja, bacanya ke kiri. Ditaruh di kiri lebih. Nah. Oke, terus? Nah, itu total kasusnya aja itu 4.435 per jam 2 siang waktu Swedia ya, hari ini. Terus total yang meninggal itu 180. Nah, untuk kasus di Stockholm itu udah hampir setengah dari total Swedia. Kalau Stockholm aja itu 1.979. Kan penduduknya Stockholm paling besar ya? Stockholm paling besar. Iya, dia ibu kota. 1 juta lebih ya, Tut ya? 1 juta lebih ya penduduknya. Iya. Nah, terus urutan kedua itu kawasan apa Mbak Nina? Västra Götaland. Itu 399. Terus yang ketiga. Västra Götaland itu Göteborg. Göteborg ya Mbak Yayu ya? Ya, Gothenburg ya. Oh, Gothenburg, daerahnya Mbak Yayu dong ya? Iya, 399 betul. Oke. Nah, tadi kita sempat ngobrol-ngobrol sebelumnya sama Mbak Yayu, katanya di Swedia itu ada kebijakan khusus gitu ya, tentang siapa yang harus diselamatkan duluan gitu. Benar itu ada semacam itu Mbak Yayu? Itu cuma bisa dibilang cuma orang-orang yang mengerti soal teori di dunia kesehatan ya. Kebetulan suami kerja di rumah sakit, terus saya juga lagi ambil kursus etik ya, namanya etik manifla itu etik di dunia kesehatan bagaimana. Nah, salah satu bahasannya soal teori prioritas itu. Gitu. Teori prioritas ya? Ya, teori prioritas dalam dalam penanganan kasus kesehatan. Gitu. Itu gimana teorinya itu Mbak? Teorinya ada itu ada 3 terbagi dalam 3 prinsip. Intinya mengutamakan prinsipnya prinsip kebutuhan, prinsip kemanusiaan, sama prinsip ekonomi. Oke, terus? Dan rasanya Swedia ini sudah menjalankan semua. Prinsip kemanusiaannya di sini adalah mengutamakan orang-orang tua supaya tinggal di rumah, ya kan? Terus sebisa mungkin yang bisa kerja dari rumah adalah di rumah. Lalu
prinsip kebutuhan. Keluar boleh, nggak ada lockdown secara ekstrim, tapi untuk yang butuh keluar untuk beli nggak apa-apa, bisa. Toko nggak dibatasin lah, intinya gitu, nggak kayak di Itali kan, orang masuk cuma berapa orang boleh dalam satu waktu dibagi gitu. Di sini nggak ada kayak gitu. Jarak? Nah, yang Jarak antara satu teori jarak 1 meter itu kita sudah biasa. Oh, biasa. Tanpa adanya, ya. Jadi social distancing itu memang sudah kulturnya orang Swedia. Oh, kenapa bisa begitu? Bisa dibilang kita udah nggak aneh dengan social distancing. Oh, oke. Di sini. Ya nggak, Jeng Nina, Jeng Tuti, Tutut. Iya, benar. Orang di sehari-hari aja, nih kita duduk di bis. Duduk di bis tuh dua-dua kan setting busnya. Itu mereka mau duduk sendiri-sendiri. Sebelah mereka itu tas. Oh gitu. Sebelah mereka itu tas. Jadi kalau ada yang duduk tuh mereka takut. Kalau ada yang duduk sebelahnya. Itu suasana normal. Ya, itu, ya. nah, sekarang nggak dalam berubah. situasi seperti ini lebih ekstrim lagi. Jatuhnya lebih ekstrim. Oke, menarik. Nanti balik lagi sekarang ke Uni Nina dulu. Gimana kalau kota Anda ini kota ketiga terbesar di Swedia ya? Kota ketiga terbesar dan penduduknya nggak sampai 500 jiwa ya, nggak sampai 500.000 jiwa, mungkin sekitar 400 ribuan jiwa gitu. Yang korban sudah berapa banyak di sana? Korbannya? Kemarin tuh saya dengar ada sekitar 50 ya, tapi saya belum cek lagi berapa yang meninggal di sini. Karena begini, saya kan baru balik dari Indonesia seminggu yang lalu, jadi saya sendiri masih dalam tahap self isolation di rumah. Jadi istilahnya saya tuh belum banyak tune in juga dengan keadaan saat ini gitu. Yang saya bisa lakukan ya cuma baca-baca berita, lihat berita begitu aja. Oke. Ketika Anda masuk Swedia ada perlakuan khusus nggak? Misalnya di karantina dulu atau apa gitu? Enggak, karena ya itulah Swedia enggak begitu strict ya, enggak seperti Denmark. Tapi kan karena airport internasional terbesar itu di Copenhagen, di mana hanya setengah jam dari kota Malmö, jadi saya masuk lewat Denmark. Nah, memang itu waktu saya mau pulang itu memang agak deg-degan ya, karena kan Denmark lockdown total kan, gitu. Jadi dari kita mau berangkat dari Jakarta pun atau dari kota-kota lain di dunia, kalau kita penduduk Malmö atau penduduk Swedia Selatan pulang lewat Copenhagen itu pasti bermasalah. Karena apa? Karena airport di luar negeri nggak tahu bahwa sesungguhnya Copenhagen itu airport internasional terbesar dan terdekat ke Swedia Selatan. Makanya mereka selalu menahan orang-orang yang mau pulang ke Swedia Selatan lewat Copenhagen gitu. Dan saya pun mengalaminya saya ngalamin waktu di airport Soekarno-Hatta ya. Saya nggak bisa check in. Petugas Qatar Airways nggak mau check in saya. Karena mereka bilang, loh, ini mau ke Swedia ya Bu? Iya. Ada tiket pesawat atau kereta ke Swedia? Saya bilang, saya itu cuma 25 menit gitu. Jadi naik apa Bu? Ya naik kereta. Tiket keretanya mana gitu. Nah, untungnya ada seorang teman Indonesia di sini yang sempat kasih artikel saya tentang orang-orang Swedia yang mengalami kesulitan yang sama. Jadi saat itu juga saya minggir dari dis check-in. Dia bilang, udah Bu, sekarang Ibu bisa nggak beli tiket kereta? Saya bilang, oh bisa, itu mah nggak masalah gitu. Kita bisa pakai app kalau di Swedia beli tiket kereta. Jadi saya minggir dulu dari check-in ini, counter, terus saya beli tiket dulu di app jurusan Copenhagen Malmö. Nah, itu pun setelah saya beli, petugasnya masih bingung. Loh ini apa Bu? Gitu. Saya terpaksa terjemahin ya. Ini tiket adalah tiket 24 jam, tapi saya bisa beli sekarang, tiket berlakunya 24 jam. Tapi kalau dalam 24 jam ini saya nggak pakai, ini hangus, tapi nggak apa-apalah demi prosedur, saya bilang. Nah, udah setelah saya beli tiket itu,
si Mas di check-in pun masih ragu gitu. Dia bilang, saya tanya supervisor saya dulu ya, boleh nggak begini katanya. Saya pikir kok aneh juga ya, orang udah jelas banget kok ini di app-nya tuh ada gitu ya. Udah saya terjemahkan juga, tapi akhirnya ya mereka foto gitu. Saya sih sempat nawar, gimana kalau saya beli tiketnya di Doha aja supaya tiket saya ini nggak hangus nanti gitu kan, saya nggak tahu berapa lama. Walaupun saya tahu saya nunggu di Doha tuh 9 jam ya. Saya bilang nanti saya beli tiket aja deh ke Doha, di Doha saya beli tiket kereta. Tapi mereka nggak mau, mereka tetap bilang prosedurnya tuh dari origin country kita terbang, itulah ya mereka butuh itu gitu. Jadi udah benar-benar jelas. Jadi justru masalahnya justru di Indonesia ya? Iya, tapi memang itu prosedur mereka sih sekarang, karena udah di seluruh dunia tuh udah tahu Denmark lockdown. Jadi kalau kita mau terbang ke Denmark, mereka sangat hati-hati gitu. Oke, tapi ketika Anda akhirnya mendarat di Denmark, Copenhagen, kemudian ke Malmö, nggak jadi masalah? Enggak. Saya kan kebetulan saya bukan warga negara Swedia, saya masih warga negara Indonesia walaupun udah 21 tahun di sini ya. Jadi saya hanya kasih paspor, saya kasih permanent resident card-nya, terus saya kasih ID card. Oke. Terus saya bilang saya di sini, saya habis terbang dari Indonesia sama suami. Terus mereka tanya mana suaminya, saya tunjuk suami saya. Oh ya udah gitu. Jadi nggak ada masalah. Gitu. Yang ditunjuk suami beneran atau suami orang lain? Nggak nanya. Untungnya nggak nanya gitu. Nah tapi memang sangat-sangat strict ya untuk masuk Denmark tuh sangat strict. Jadi orang yang betul-betul pulang ke Denmark atau orang yang pulang ke Swedia. Bukan orang yang mau wisata, nggak bisa. Benar-benar nggak bisa. Tapi kabarnya Jeng Nina, aku dengar di radio malah di Arlanda, di Stockholm, benar nggak Jeng Tutut? Masih belum ada pengecekan kayak suhu panas gitu. Benar sekali Mbak Yayu. Ini pengalaman teman saya sendiri ya, yang baru pulang juga dari tanah air. Jadi kan emang seperti yang Mbak Nina sampaikan, seperti yang Mbak Nina sampaikan itu kan memang bandara kalau untuk Swedia Selatan banyak yang ke Copenhagen. Terus tapi kalau dia menetap di Stockholm, akhirnya ke Arlanda Stockholm. Nah teman saya itu pulang dari tanah air tanggal 21 kemarin. Terus dia cerita, dia memang nggak ada pengecekan apa sih yang dahi dicek lah. Memang bandaranya situasinya sepi, tapi yang prosedur untuk pengecekan pendatang dari luar Swedia itu seperti yang protapnya katakanlah WHO itu memang nggak ada di Arlanda. Terus saya juga mau nambahin yang pengalaman teman saya juga yang Denmark itu kan mulai lockdown itu kan tanggal 12 Maret lah. Nah itu dia pas kebetulan Mas Hersu dia tuh pengen pulang ke tanah air bawa babynya. Nah itu kan mulai berlaku lockdown itu Denmark 12 Maret jam 12 siang. Itu dia sampai akhirnya supaya bisa masuk Copenhagen itu malamnya tuh malam tanggal 11 malam itu dia emang sengaja sama suaminya naik mobil ke Copenhagen supaya bisa tetap terbang ke tanah air gitu. Tapi suaminya balik lagi ke Lund. Lund itu nggak jauh dari Malmö. Oke, mumpung ngomongin soal anak nih kan Mbak Yayu ini punya 2 anak yang masih sekolah ya, SD ya Mbak ya? Ya, umur 7 dan 10 ya. Nah, gimana kebijakan di situ? Ya, sejauh ini memang sampai hari ini terakhir press conference Prime Minister itu kita tunggu-tunggu sampai dia bilang sekolah ditutup dan tidak ada kenyataan sekolah bakal ditutup, sekolah SD, SMP. Mereka SD, SMP tetap buka. Oke, jadi secara umum ya, gimana? Tapi situasi di sekolah pun sudah mungkin 60% yang datang. 60% anak yang datang. Anak saya sendiri, saya lockdown sendiri. Oke, jadi ambil inisiatif sendiri ya, kebanyakan ya? Ya, karena itu prinsip ambil keputusan sendiri. Intinya pemerintah bilang, menurut saya ya, mereka sudah bilang, saya sudah ingatkan, Anda memutuskan sendiri. Wow. Jadi ya udah kita putuskan sendiri. Dan itu keluar dari mulutnya Prime Minister loh, waktu hari Minggu kemarin. Minggu lalu mereka press conference itu dia bilang, kita sudah kerja, kita sudah peringatkan, selebihnya Anda putuskan sendiri mau bagaimana baiknya, sudah sampaikan data seperti apa.
Ya. Itu keluar dari mulut dia gitu. Jadi nggak ada law enforcement gitu ya, sampai polisi-polisi itu atau tentara bahkan turun tangan, nggak sama sekali misalnya ya? Nggak ada. Enggak lah. Nggak Saya ada. 21 Belanja supermarket masih biasa, nggak ada pembatasan. Hmm. Anak-anak main di lingkungan rumah saya ini kebetulan banyak keluarga kecil ya, keluarga muda gitu banyak di sini, walaupun saya tidak muda. Banyak keluarga muda di sini yang punya anak-anak kecil, mereka main biasa di sini di luar. Walaupun mereka agak ke sekolah, tapi keluar sejam 2 jam, oke. Di situ masuk lagi. Oke. Saya kasih tahu. Lagi bagus, jadi pada keluar. Gimana Mbak Nina? Jadi saya 21 tahun di Swedia, saya hampir nyaris nggak pernah lihat ada tentara lewat. Oh gitu. Sama, nggak ada patroli tentara. Polisi pun jarang. Polisi karena di Malmö kota imigran ya, banyak kriminalitas lumayan tinggi juga. Saya sering kalau lihat polisi sih, apalagi rumah saya kan di pinggir jalan besar, jadi sering banget lewat kalau polisi. Tapi kalau namanya tentara tuh 21 tahun di sini saya hampir nggak pernah lihat. Jadi benar-benar civil society negara ini gitu. Iya. Ya karena memang nggak pernah ngalamin perang, Swedia itu nggak pernah perang. Oke. Mbak, jadi suasana soal di anak juga ya, kalau ini soal Mbak, anak sekolah. Ya, Mbak Tutut, ini kalau di kita kan ini jadi komunitas politik nih. Kalau di situ nggak sama sekali ya, nggak ada problem jadi di Swedia ya? Ya, kalau saya sih melihatnya ya Mas Hersu seperti yang udah Mbak Yayu sampaikan, memang di sini tuh Perdana Menteri kan juga udah bilang, pokoknya ya kita udah kasih peringatan, nah terus orang ya kamu udah tahu kan resikonya kalau misalnya kamu tetap misalnya dengan situasi yang krisis seperti ini, yang sangat urgent ini, kalau misalnya kamu tetap keluar, dalam kondisi sakit kamu tetap ketemu teman, kamu bisa nularin orang, gitu. Jadi kayaknya sih kembali ke nilainya orang Swedia sendiri apa sih? Karena kebetulan saya kan sekarang juga guru ya, Mas Hersu. Sekarang saya tuh guru. Nah, kalau di Swedia itu untuk level TK sampai SMP, itu memang tidak ada keputusan sekolah di rumah. Gitu loh. Nah, terus itu dikembalikan ke prinsipal sekolahnya. Jadi mereka mengakses sendiri seberapa kritis situasinya. Misalnya ada pasien yang ada murid yang pernah kena atau orang tuanya yang pernah kena lah, mereka yang mengakses sendiri. Nah, terus tapi tidak ada pokoknya ini sekolah ditutup ya, anak nggak boleh masuk gitu kan, anak nggak usah sekolah gitu kan. Nah, terus ke guru-gurunya juga ya udah kan himbauan pemerintah nasional udah ada nih, kalau kamu merasa sakit atau kamu merasa bagian dari risk group ya stay at home. Nah, tapi kalau misalnya kamu memutuskan untuk stay at home, itu sekolah ada fasilitas misalnya ya udah kamu melakukan online learning, study from home. Sistemnya seperti apa? Yang ada yang pakai Google. Kalau saya di sekolah tempat saya kerja, saya udah hampir 2 minggu ngajar via online. Itu saya pakai Starleaf, terus sama Google Meeting Rooms, sama Google Real Time Docs. Itu sama murid anak-anak SD di sini canggih-canggih. Tapi kalau di levelan gitu. Jadi ini memang agak beda banget dengan Indonesia ya. Jadi kita nggak bayangkan situasinya tegang seperti Indonesia. Kita mesti. Nah, terus saya mau tambahin sedikit boleh nggak Mas? Ya, silakan. Tapi kalau di levelan anak SMA sampai akademi terus universitas itu memang himbauan pemerintah study from home. Itu keluar tanggal saya ingat mulai kuliah lagi itu 17 Maret 2020. Itu ada konferensi pers pokoknya anak-anak yang anak-anak SMA yang kuliah itu study from home. Ya, itu karena balik ke cost prinsip ekonomi. Konsep ekonomi prinsip. Jadi ketika nanti negara kolaps karena krisis ini, yang muda-muda masih ada tenaga buat bantu-bantu negara. Ujung-ujungnya duit. Ya, menarik sekali. Nanti kapan-kapan kita mesti sambung lagi ngobrolnya ya. Ya, boleh. Terima kasih. Ya, bye. Terima kasih ya Mas Hersu. Ya, bye Mbak Lina, Mbak. Dadah.